Judi online atau judol adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, yang dimana ialah permainan yang mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk kesempatan memperoleh keuntungan. Kecanduan judi online seringkali berkaitan dengan masalah psikologis seperti stres, kecemasan, atau depresi. Judi digunakan sebagai pelarian diri dalam realitas yang justru memperburuk kondisi mental mereka. Kecanduan judi online dapat mempengaruhi hubungan sosial dan bertanggung jawab keluarga, yang dimana pemain yang terjebak dalam kebiasaan judi seringkali mengabaikan keluarga dan teman serta konflik sosial dapat meningkat. Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 2 melanggar distribusi, transmisi, atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 1 miliar. KUHP Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 mengatur tentang perjudian. Pelaku dapat dikenalkan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah. Berdasarkan hukum Islam, dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 menganggap judi sebagai perbuatan setan dan dilarang keras karena menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi ibadah. Judi online masih menjadi masalah di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nilai transaksi judi online di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Total nilainya saja mencapai 100 triliun pada kuartal 1 2024. Tidak hanya itu, Indonesia juga berada pada posisi paling atas dalam daftar jumlah pemain judi online terbanyak di dunia dengan jumlah 201.122.000 orang hingga saat ini. Kominfo sudah turun tangan menangani 805.923.000 konten terkait judi online di seluruh platform. Perkenalkan, saya Miswar, seorang kepala rumah tangga yang bekerja serabutan untuk mencukupi keluarga saya. Nah, pas saya cari-cari sampingan di sosial media, saya menemui satu promosi judol yang sangat menggiurkan. Saya coba-coba lah. Pertama saya depo itu 50.000 dapat 5 juta. Nah, akhirnya saya coba lagi dan di otak saya tuh kepikiran kalau misalkan kita depo lebih banyak pasti dapat lebih banyak. Nah, sehingga saya depo lah lebih banyak dan keadaan berbanding terbalik. Ternyata saya kalah dan saya coba lagi pakai tabungan keluarga, kalah lagi. Saya pinjam ke keluarga, ke teman, akhirnya kalah lagi. Dan disitulah saya baru sadar bahwa judi online ini tidak akan membuat kita kaya, malah akan membuat kita makin sengsara dan kehilangan kepercayaan orang-orang yang kita sayangi seperti keluarga dan kawan-kawan. Saya Humaira Tunisa, istri Miswar, seorang penjudi online. Dulu sebelum suami saya mengenal judi online tersebut, dia adalah seorang kepala rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab terhadap keluarganya. Tetapi semenjak dia mengenal judi online tersebut, hidup kami berantakan dan suasana rumah penuh dengan pertengkaran. Dia sering meminta uang untuk hal-hal yang tidak jelas. Sehingga dari perbuatan suami saya tersebut, anak-anak kami jadi korbannya dan mereka harus putus sekolah karena terkendala di biayanya. Saya merasa lelah, capek, dan sangat kecewa terhadap perbuatan suami saya. Saya berharap suami saya bisa pulih dan kembali seperti dulu lagi. Judi online ini bukan hanya merusak faktor ekonomi keluarga, tetapi juga merusak hubungan dan kepercayaan di dalam rumah tangga. Saya Marlinda, teman sekelasnya si Fadil. Saya melihat langsung bagaimana perubahan sikap si Fadil setelah mengenal judi online, yang dimana sebelumnya dia aktif di kelas, rajin dan tidak pernah absen. Setelah mengenal judi online, dia mulai malas dan sering absen di kelas. Dari sikap dia tersebut, saya sebagai teman sedih dan juga khawatir akan perilakunya yang sudah terlalu menyeleweng. Jadi saya menegur si Fadil, namun dia tidak menghiraukannya. Selanjutnya saya mengambil tindakan lebih lanjut, yaitu melaporkan kepada pihak kampus untuk mendapatkan tindak lanjut untuk perilakunya tersebut. Saya percaya bahwa perilaku
bahwa tindakan sosial itu sebagai dari pencegahan, dan saya berharap dari kasus ini adanya tindakan dari pihak berwajib agar para mahasiswa tidak terjerumus ke dalam judi online tersebut. Halo, nama saya Fadil, mahasiswa semester 5. Awal saya mengenal game judi online karena pengaruh dari teman-teman yang katanya ada permainan seru dan dapat menghasilkan uang. Namun semua itu hanyalah tipuan. Ada banyak kerugian setelah saya mengenal game judi online, seperti sering bolos kuliah, uang jajan sering habis, dan nilai menjadi turun. Setelah saya sadar bahwa game judi online bukanlah sebuah permainan, namun adalah tipuan yang membuat saya kehilangan arah. Dari kasus Miswar dan Fadil yang terlapor ke Kominfo, maka adanya pergerakan dari lembaga Kominfo untuk memberantas judi online. Saya Serafina dari lembaga Kementerian Kominfo, yaitu Komunikasi dan Informasi, yang menangani kasus pemberantasan judi online. Berdasarkan data Kominfo pada tahun 2024, terdapat lebih dari 2,1 juta dibuat 2,1 juta situs judi online telah diblokir. Namun dalam penanganannya ada beberapa tantangan, yaitu seperti situs judi online yang ditutup dan akhirnya muncul kembali dengan domain baru dengan menggunakan server luar negeri. Kominfo juga berkolaborasi dengan OJK dan Polri, di mana OJK telah mencatat ribuan rekening dan e-wallet dalam melakukan transaksi ilegal, dan Polri telah menangkap ratusan pengguna jaringan judi online sepanjang tahun 2024. Kami berharap pemberantasan judi online ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun perlu adanya kolaborasi antar masyarakat, dunia pendidikan, dan keluarga agar digital teknologi terus meningkat dan pihak yang menggunakan internet tidak mudah terjebak. Saya Yuna sebagai polisi analis menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada kasus judi online itu bukan hanya terdapat pada masalah individu saja, tetapi juga terdapat pada masalah ekonomi dan juga pada lingkungan sosial yang menyebabkan masyarakat mengambil keputusan untuk mengambil judi online itu. Nah, ada 3 solusi yang dapat mencegah judi online itu. Yang pertama, ada pencegahan dengan cara memberikan edukasi dan juga literasi digital kepada masyarakat dan juga mahasiswa. Yang kedua, ada penindakan dari sinergi Kominfo, OJK, dan juga pada Polri yang dapat memberikan dan juga memberantas situs dari kasus judi online itu. Nah, yang ketiga ada pemulihan, yang dimana diberikannya bimbingan kepada korban untuk dapat memberikan edukasi dan supaya mereka itu tidak terjerumus lagi kepada judi online itu.